السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah patut kita haturkan kepadanya, zat yang maha penggenggam kehidupan dan kematian, zat yang maha penggenggam, yang maha pemberi penyakit dan juga kesembuhan, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan pemirsa, senang sekali saya kembali berjumpa, saya kembali menyapa, senang sekali para pemirsa Damai Indonesiaku setelah saya sekian lama mengalami nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu COVID-19, betapa luar biasa setelah kita merasakan sakit, dari situlah kita merasakan nikmatnya sehat yang itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, ketika kita berbicara tentang sakit, gejala yang kita rasakan seperti contoh COVID-19, mungkin salah satunya yang kita rasakan adalah gejala demam atau mungkin radang atau mungkin batuk, itulah yang mungkin saya rasakan. Nah, bagaimana dengan ketika kita merasakan penyakit hati? Nah, itulah pemirsa yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Ketika penyakit hati menguasai diri, tanda-tanda apa saja? Lalu bagaimana cara mengobatinya ketika kita merasakan penyakit hati di dalam diri kita? Alhamdulillah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita telah hadir bersama kita, Ustadz Fatih Rishad dan Ustadz Hilmi Firdausi, yang alhamdulillah mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan tausiah kepada kita semuanya, yang pada kesempatan hari ini Damai Indonesiaku hadir di Masjid An-Ni'mah Citra Grand Cibubur Jatikara Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Insya Allah pada segmen pertama ini Ustadz Fatih Rishad akan menyampaikan bagaimana tanda-tanda ketika kita merasakan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Kami persilahkan Ustadz Fatih Rishad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Para ayahanda, para bunda yang dimuliakan Allah, salam takzim, salam cinta terlebih khusus untuk guru kita yang mulia, Tuan Guru Al-Ustadz Hilmi Firdausi, mata'anallah bituli hayatih. Dan Kakanda Al-Ustadz Ahmad Sofyan, mudah-mudahan guru kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Seluruh para pecinta program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, berbicara masalah penyakit hati. Bu,
Pernah sakit? Pernah. Sakit gigi? Pernah. Sakit enggak? Bisul? Pernah bisul? Pernah. Cantengan? Pernah cantengan? Pak, orang kalau sakit gigi, sakitnya kedawan-dawan. Orang kalau sakit fisik berasa kita. Tapi kalau penyakit hati, kadang yang sakit enggak paham Pak kalau dia sakit. Ini yang bahayanya luar biasa. Oleh sebab itu para ayahanda, para bunda, mendeteksi daripada penyakit yang ada di dalam hati itu harus pakai ilmu. Back to Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kalau ciri-ciri orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika orang yang beriman disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar, nangis di kehidupan malam, saudara. Tapi sebaliknya mafhum mukhalafahnya, orang yang sedang sakit hatinya, maka ketika mendengar nama Allah biasa-biasa aja. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tapi kalau sakit hati biasa-biasa aja. Saudara, penyakit-penyakit hati itu ada obatnya. Ntar guru kita yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang jelas, jamaah yang dimuliakan Allah, satu penekanannya, hati-hati. Kalau sampai kita banyak ibadah, kalau sampai kita banyak amalan, hatinya rusak, semua habis. Sering-sering baginda Rasul menasihati, iyyakum wal hasad. Jauhi perbuatan dengki. Dengki akan menghapuskan segala kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Egois kita, malas ibadah kita, lupa sama Allah. Itu karena kita penyakit hatinya tumbuh dan berakar pada hati kita. Kita simak guru kita akan menjelaskan lebih lanjut. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Fatih Irsyad. Bagaimana kita mengenal tanda-tanda penyakit hati tersebut. Di antaranya kita menjauh dari Al-Quran, bahkan kita menjauh dari Allah. Pertanyaannya adalah setelah sakit, kemudian biasanya setelah sakit yang kita hindari adalah hati itu sampai mati. Itulah yang akan kita hindari. Nah, sebelum hati kita mati, agar baiknya hati kita disembuhkan. Nah, Ustadz Hilmi Firdausi nanti akan menyampaikan bagaimana mengobati penyakit hati itu sendiri. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Setelah tadi Ustadz Fatih Irsyad menjelaskan bagaimana tanda-tanda penyakit hati yang telah melukai di dalam diri kita. Insya Allah Ustadz Hilmi Firdausi di segmen ini akan menjelaskan bagaimana mengobati hati atau tombo hati. Nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Kami persilakan Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya tercinta, guru kita bersama Ustadz Fatih Irsyad, kita doakan beliau selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seperjuangan saya yang kita Covid-nya hampir bareng-bareng, kita berdua ini LC, lulusan Covid. Barang kenanya, barang sembuhnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Ni'mah dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dan rizki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak sehat? Ibu sehat? Fisiknya sehat? Hatinya sehat? Kata siapa?
Insya Allah. Tadi guru kita menjelaskan tentang karakteristik ciri-ciri penyakit hati. Kalau kita sakit COVID ya seperti saya Mas Sofian, ada obatnya. Kita bisa sekarang telemedicine, gak usah ke dokter. Cukup chatting, dapat tuh obatnya, banyak bener obatnya. Kalau ibu pusing bisa beli obat ke apotik. Ibu punya sakit tinggal datang ke klinik, ke rumah sakit. Dokter insya Allah bisa memberikan resepnya. Tapi kalau bapak ibu sekalian punya penyakit hati, berobatnya kemana? Nah itu dia masalahnya. Bingung kita berobatnya. Dan yang paling bingung lagi kadang-kadang kita nggak bisa mendeteksi kita ini hatinya sakit apa sehat. Itu yang paling gawat. Kelompok hati ada 3. Yang pertama qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Yang kedua qalbun mayyit, lawannya hati yang mati. Kalau qalbun salim itu Masya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah, nanti pada suatu hari harta dan anak tidak berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Lawannya qalbun mayyit, hati yang mati. Ini sudah tidak lagi bisa diobati. Lalu ada di mana kita? Kita ini ada di qalbun marid, hatinya sakit. Apa ciri-cirinya? Hati yang sakit itu kadang baik, kadang buruk. Kadang ibadah, kadang maksiat. Kadang temenan sama malaikat, kadang temenan sama iblis. Itu cirinya qalbun marid. Nah, apa obatnya? Kata Syekh Ibrahim Al-Khawasah, ada 5 obat penyakit hati bagi seorang yang beriman. Dijadikan lagu sama saudara kita, Mas Opik. Judulnya Tombo Hati. Karena saya bukan penyanyi, saya nggak mau nyanyi. Ya, saya ceramah saja kalau begitu. Nomor 1, apa obat penyakit hati itu? Membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi bapak ibu kalau hati ini sedang galau, nggak enak, jauh dari Allah, pengennya maksiat, susah ibadah, banyakin baca Quran. Plus lihat terjemahannya, ditafakkur, ditadabur. Supaya apa? Supaya tenang hati ini. Karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, obat penawar. Ya, bukan obat fisik, tapi obat hati yang sedang sakit. Yang kedua, kata ulama, obat penyakit hati adalah mendirikan sholat malam. Siapa yang tadi malam tahajud? Enggak usah unjuk tangan, nanti ria. Ya. Ya. Orang-orang yang bisa bangun di tengah orang lain sedang tidur itu manusia pilihan, Bu. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak muda hijrah, Bu. Kalau ente punya keinginan tapi ente belum sholat malam, ente belum tahajud, berarti keinginannya belum serius. Ketika orang punya keinginan, maka bangunlah di sepertiga malam. Di situ Allah dan para malaikat sedang dekat-dekatnya dengan kita. Disitulah waktu yang paling mustajab ketika kita berdoa. Orang-orang yang sholat malam ada tanda di mukanya, cerah, ya, nggak sakit hatinya, karena dia sering bangun malam dekat dengan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janji bagi siapa yang sering mendirikan salat malam maka Allah akan angkat ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Ya, salat malam Bu minimal 2 dah plus 1 enteng kan? Itu minimal 2 plus 1, kalau bisa 8 plus 3. Yang ketiga, apa itu obat penyakit hati? Ngumpul sama orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, dengan guru kita Ustadz Fatih, dengan Ustadz Sofian, ngumpul sama orang-orang alim, supaya apa? Ketularan. Kita ini orang salah, orang hina, orang lemah, orang doif. Kalau ngumpul sama yang sama kayak kita, apa bedanya? Makanya kita ngumpul sama orang-orang soleh supaya kecipratan solehnya. Kata Rasulullah, masalu jalisis soleh wa jalisis sau kama sali sahibil mis wa kiril haddad. Perumpamaan orang yang gaul sama orang soleh dan orang yang gaul sama orang yang salah itu kayak kita gaul sama penjual minyak wangi atau pandai besi. Apa itu? Tukang las. La ya'damuka min sahibil mis imma tashtari aw tajidu riha. Ya kata Rasul, kalau engkau bergaul sama tukang minyak wangi, engkau bisa dapat hadiah minyak wangi dari dia, atau bisa beli dari dia, atau minimal kecipratan baunya.
Ya, kecipratan wanginya. Wakiril haddad sebaliknya kalau bergaul sama pandai besi tukang las, yuhrikul badana ka awsawaka au tajidu minhu rihan khabisah, maka dia bisa membakar bajumu atau pakaianmu atau minimal engkau kebagian bawah sangitnya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah Ustadz Hilmi Firdaus yang telah menyampaikan bagaimana cara mengobati hati, di antaranya berkumpul dengan orang-orang soleh. Satu caps lock yang saya tandai tadi adalah ketika kita sudah tahu caranya bagaimana mengobati hati, jangan-jangan yang patut kita curigai adalah justru kita tidak merasa apabila kita terdapat penyakit hati. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas, saya yakin di antara pemirsa juga akan bertanya dan berdiskusi di segmen, termasuk juga para jamaah yang ada di sini. Di segmen 3 dan 4 nanti kita akan diskusi bersama guru-guru kita bagaimana ketika penyakit hati menguasai diri kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan kita tiba di segmen dialog atau tanya jawab di segmen 3 ini, dan juga 4 nanti kita akan bertanya dengan sejumlah ustadz, ada ustadz guru-guru kita yang sudah hadir di sini. Dan para jamaah kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Untuk yang pertama ada Bapak Ramdan yang insya Allah akan memberikan pertanyaan, dan Ustadz Fatih terlebih dulu, nanti kalau ada penjabaran lagi Ustadz Hilmi bisa ditambahkan. Silakan Bapak Ramdan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, mungkin kalau kita bicara dengan penyakit hati ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Jadi mungkin tadi Ustadz sudah menyampaikan bagaimana kita menjaga hati ini. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan, bagaimana kita melihat stadium penyakit hati di diri kita ini, apakah itu stadium rendah atau stadium yang lebih tinggi, karena ini konsekuensinya bagaimana kita mengobati itu, seberapa besar usaha kita dalam menjaga hati ini. Jadi stadium, bagaimana kita mengukur stadium yang ada di penyakit hati kita, karena setiap manusia pasti mempunyai penyakit hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ramdan, terima kasih. Ustadz Fatih Rishad, fadol untuk bisa dijawab stadium tingkat ketika kita merasakan ada tanda-tanda penyakit di dalam hati kita, Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda yang mulia, kalau ada rasa kita pengen tahu kita ini sakit atau tidak, itu nilai plus bagi kita Pak. Karena kita ingin berusaha lebih baik. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada rasa ingin tahu saya ada rasa sakit hati atau tidak, maka itu pertanda insya Allah min alamatil khair. Apa sebabnya saudara? Orang kalau mau nyebrang jalan ada rasa khawatir, takut, tengok kanan, tengok kiri. Itu orang yang cerdas. Kenapa tikus sering ketabrak? Karena nggak tengok kanan kiri. Assalamualaikum. Jelas Bu? Manusia mau selamat nyebrang jalan, nyebrang kehidupan, nyebrang selamat hati kita, maka kita harus tengok kanan kiri. Ini hati kita selamat apa enggak? Oh, kalau sampai kita semalam tahajud 20 rakaat, berarti sakit hati kita. Ujub, bangga namanya. Kalau kita udah berapa kali pergi haji, ada orang manggil nama kita nggak pakai haji, lo kagak ngerti sih, hayu dong. Nah, sakit namanya. Ketika SMS senang melihat orang susah melihat orang senang, berarti sakit hati kita, dengki namanya. Ketika kita membuka aib seorang, nyaman kita ungkap, kita korek-korek dia punya kesalahan dan cacat, tapi kita lupa, sakit kita. Saudara yang saya muliakan, maka stabilitator kita agar iman kita menurut Imam Al-Ghazali, yazid wa yanqus, iman tempatnya hati, ilmu tempatnya hati, wal qalbun nur, sedangkan hati itu adalah cahaya, yudhi'u haulah, hati akan menyinari semua anggota tubuh kita. Berarti kalau hatinya gelap tanpa cahaya, maka semuanya gelap. Seruduk sini, seruduk sono, nyaman maksiat, ogah sholat.
Dengar azan kepanasan, dekat kiai gatal-gatal. Ini PA merokap. Ayahanda, jadi intinya salah satunya adalah sering-sering baca Al-Quran dan zikir kalimat-kalimat thayyibah dengan bimbing guru kita, insyaallah. Ya, wallahu alam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya Ustadz dan juga Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Fatih, ketika mungkin kita mudah sekali ketika tadi disinggung ada perasaan SMS di dalam hati kita susah melihat orang senang, begitu juga senang melihat orang susah, hanya terlintas istighfar saja, astagfirullahaladzim. Apakah sepertinya tidak cukup hanya seperti itu, saat masih ada penyakit yang masih menggerogoti di dalam hati kita. Ketika kita tersadar, segera kita istighfar. Apakah hanya cukup atau ada obat yang lebih, bukan sekedar istighfar saja, Ustadz? Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, Mas Sofyan. Ya. Jadi kita nggak mungkin ya perfect nih. Pasti ada dosanya, pasti ada salahnya, pasti ada hasadnya. Enggak kok saya nggak hasad padahal dia hasad. Istighfar aja nggak cukup. Bagi seorang beriman, ketika dia mendapati dirinya berbuat dosa, maka sebenarnya dia kurang tuh kalau istighfar. Kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun berada dan iringilah setiap perbuatan burukmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tadi antum ada hasad, ada dengki, istighfar sudah berbuat baik tuh. Tapi belum cukup, ditambal dengan yang lain. Apa itu? Sholat taubat bisa, atau sedekah bisa, ya, atau saum bisa, atau berbuat baik yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika antum terbersit, hati ini kan susah dideteksi, nggak kelihatan, orang lain nggak tahu kita bermaksiat. Ya, saya sedang ceramah di sini berdua sama Ustadz Fatih sama Ustadz Sofyan, nggak semuanya suka. Ada di belakang, Ustadz bajunya kok kinclong begitu, Ustadz bajunya kok demek begitu, segala macam dikomentarin. Kan saya nggak tahu, tapi antum ngerasa. Nah, orang-orang yang bisa mendeteksi bahwa dia tadi telah berbuat hasad, itu Masya Allah luar biasa. Ya, tadi saya telah ngejulitin ustadznya, astagfirullahaladzim, saya mau bayar dengan sedekah. Supaya julid saya tadi ya, atau hasad saya tadi itu terbayar lunas. Gitu Mas Sofyan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata memang salah satu kita meminta ampun selain beristighfar, ternyata untuk membersihkan atau mendamaikan dalam hati kita, ternyata juga salah satunya istighfar dan juga bersedekah begitu Ustadz ya. Nah, masih ada waktu untuk berdialog atau berdiskusi, silakan selain Pak Ramdan atau mungkin ada yang bisa ditanyakan, kita masih ada waktu untuk bisa ditanyakan kepada guru-guru kita tercinta. Silakan Pak. Ya, di samping Pak Ramdan boleh mungkin bisa ditanyakan tentang, untuk ibu-ibu mungkin silakan. Kami persilakan, ya silakan Ibu atas nama siapa? Sri Nur Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semuanya. Yang saya ingin tanyakan, saya sebagai seorang perempuan, ada orang yang paling terdekat sama kita dengan perkataan dan ucapan dan perbuatannya. Dia menyakiti hati kita. Oke. Kita istilahnya gini, kita perempuan itu ibarat cermin. Ya, baik. Begitu karena perkataan dan perbuatannya retak itu cermin. Oke, ya. Ya Baik. kan? Saya mau menyatukan kembali lagi supaya jangan retak seperti itu. Baik. Ini masalah memaafkan. Betul, ya nggak hanya perempuan Bu, laki-laki juga demikian. Ketika ada seorang yang menzolimi kita, pernah berbuat kurang baik atau ngomongin nggak bener lah. Walaupun dia sudah minta maaf tapi tetap dilihat kita itu tetap dia nggak sempurna, tetap dia punya cacat gitu Ibu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita memang sudah memaafkan, tapi kok suka timbul lagi? Ya itulah was-was, ya, bisikan syaitan untuk kita kembali ke masa lalu. Padahal sudah kita maafkan. Ketika kita memaafkan seseorang, ibu dapat pahala, bapak dapat pahala. Namun ketika terungkit kembali rasa-rasa kesal itu boleh jadi setan sedang membisikkan kepada kita. Ayo dendam. Dia telah menzolimi engkau. Bagaimana caranya? Ibu sering-sering tahu sih Bu ya. Setan itu cerdas, setan itu licik. Akan berusaha semaksimal mungkin agar amalan-amalan kita itu menjadi sia-sia. Agar sifat memaafkan ibu tadi menjadi nggak ada pahalanya. Ya, jadi ibu sudah ketika ada yang menzolimi ibu, maafkan saja.
Ibu, ada orang yang menghina ibu, mengkasari ibu, sesungguhnya ibu tidak akan terhina. Ya, ini ada orang ngatain ibu nih, menghina ibu nggak akan terhina. Justru kalau ibu balas, ibu sama hinanya. Ketika ada orang menzolimi kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang baik sama kita. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ibadah, tapi ditransfer pahala sama orang, Bu. Sama orang yang menzolimi kita. Maka bersyukurlah ketika ada orang yang menzolimi kita, menggibahi kita, ngatain kita dan sebagainya. Dan kita memaafkan. Insya Allah kita sedang ditransfer pahala. Demikian, Bu. Masya Allah, itu salah satu motivasi buat Ustadz Hilmi mungkin ketika diserang para buzzer ya Ustadz. Iya, seperti itu kira-kira. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, masih bersekitar tema tentang penyakit hati yang ada ketika penyakit hati menguasai diri kita. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku, kita tiba di segmen terakhir, tapi masih ada satu kesempatan untuk para jamaah memberikan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Irsyad. Kepada Pak Ahmad Ismanto yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya, silakan Pak Ahmad Ismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kita tahu betapa bahayanya terkait dengan penyakit hati tadi Ustadz ya, bisa menggugurkan banyak pahala yang tadi seperti dijelaskan. Untuk itu mungkin perlu diberikan tips-tips Ustadz ya. Kalau tadi kan mengobati, ini tips menjaga hati supaya tidak sakit hati atau tidak terkena penyakit hati. Ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatih Irsyad terlebih dahulu, silakan dijawab Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda yang dimuliakan Allah. Ada satu peribahasa, hati itu ibarat cermin kaca. Ketika pecah susah, ketika hati sakit itu pun susah akan kita mengobatinya. Para ayahanda, para bunda yang dimuliakan Allah. Kalau kita memiliki satu penyakit, kita pengen sembuh, namanya normal. Kalau ada manusia sakit nggak pengen sembuh, namanya nggak normal. Waras namanya, dia pengen terus-terusan sakit. Tapi sakit hati ini bagaimana menjaganya? Kalau Rasulullah pernah di depan sahabat, lagi makan sahabat, Rasul senyum Pak. Sahabat sampai malu ini. Aduh, emang sih tadi saya lupa baca bismillah. Lupa baca bismillah. Tapi kan barusan saya baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau kelupaan Bu, Pak, kalau kelupaan kita baca bismillah dimakan, tengah-tengah makan, baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Tapi kenapa Nabi masih senyum aja, malu hati kita. Nanya Pak, izin baginda, maafin. Ada yang salah nggak sama saya? Enggak ada yang salah. Nabi mau nih, udah buat kamu aja. Tapi saya malu hati Rasul. Rasul kayaknya ketawain saya. Enggak. Saya ketawa itu lantaran saya melihat tadi awalnya setan ikut makan ketika kamu makan. Karena kamu lupa baca bismillah. Tapi kamu ingat, begitu pertengahan makan kamu baca bismillah, itu setan muntah lagi Bu. Jadi Nabi ketawa biar rasa kalau gitu mah. Nih saudara, siapa orang membaca bismillahirrahmanirrahim, di situ ada setan, maka seperti timah kebakar api meleleh saudara. Itu bismillah. Bagaimana Al-Quran, bagaimana zikir-zikir kalimat thayyibah, maka salah satu menjaganya adalah ismatuddin. Jaga kita punya agama, diantaranya istiqomah di dalam zikir kepada Allah. Gitu ayahanda. Ya, terima kasih. Ya. Baik Ustadz Fatih Irsyad, terima kasih untuk jawaban yang diberikan atau disampaikan tadi. Ada satu ayat Ustadz Hilmi dan Ustadz Fatih, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, bisa minta tolong dijabarkan apa maksud daripada ayat ini bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya ini kan ada penyakit hati dan Allah menambahkan sakit hati. Maksud daripada ayat ini seperti apa Ustadz Hilmi? Statement itu untuk orang-orang kafir yang menzalimi Rasulullah SAW. Di dalam hati mereka ada penyakit,
Ya, bukan tersembuhkan penyakitnya, malah Allah tambahkan penyakitnya. Karena mereka sendiri sudah menutup cahaya. Mereka sendiri sudah menutup dirinya dari kebenaran yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Ya, ketika itu, ketika mereka memiliki penyakit, maka penyakit mereka bukan tersembuhkan, tapi malah terus makin sakit dan makin sakit. Itulah yang terjadi kepada musuh-musuh Rasulullah SAW di awal periode dakwah. Ada marad, ada hati, ada penyakit yang memang tidak tersembuhkan. Nah, kolbun mayit tadi saya sebutkan di awal, hati yang sudah mati. Kalau kolbun marit saja seperti kita, ya istilahnya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, ibadah iya maksiat juga, ya itu masih bisa disembuhkan. Kita ini manusia, memang rata-rata kolbunnya marit sakit, kadang dekat dengan Allah, kadang jauh dengan Allah. Tapi mereka tadi saya sebutkan yang ada hati, yang ada penyakit dalam hatinya, ya sudah mati, Ustaz. Ya, sudah mati sehingga bukannya mereka malah membantu Rasulullah, malah terus menghancurkan dakwah. Allah tambahkan terus. Nah, naudzubillah summa naudzubillah, hari ini jangan sampai kita kayak mereka. Ya. Orang-orang yang hatinya sakit itu tadi tidak bisa mendeteksi sakit dalam dirinya, tidak bisa mendeteksi bahwa hati itu bermasalah. Dia yang habis berbuat maksiat biasa aja. Kalau kita masih agak normal nih, berbuat maksiat, astagfirullah, tadi sudah berbuat dosa. Kalau orang-orang yang sudah mayit hatinya, sudah mati hatinya, ketika dia berbuat dosa, itu biasa saja. Bahkan kalau dia nggak berbuat dosa, dia merasa ada yang hilang. Kebalikan dengan kolbun salim. Orang yang kolbunnya salim, ketika dia mengabaikan sebuah kebaikan, dia merasa rugi. Walaupun ibadah sunnah, Mas Sofyan. Tapi ketika orang yang hatinya mati, ada penyakit yang sudah berkarat dalam hatinya, ketika dia tidak maksiat satu hari saja, dia akan merasa kekurangan. Dia nggak mabok sehari, dia kekurangan. Akan terus Allah tambahkan penyakit dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang selalu sakit hatinya, atau bahkan kita terhindar atau dijauhkan dari orang-orang yang mati hatinya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu dijaga hati-hati kita dari penyakit hati yang menggerogoti diri kita, sehingga ada syakwa sangka, ada suuzon dalam diri kita. Itu yang akan yang kita hindari, dan kita terus berdoa kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akhir kata pemirsa, nanti akan diteruskan doa oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Saya Muhammad Sofyan mewakili guru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد وإلهنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.